Selamat pagi pemirsa, bersama saya Gia Mandaryanto yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan dengan berbagai informasi yang menarik di Intunews. Sekolah yang telah menjadi contoh keunggulan pendidikan dalam beberapa tahun terakhir kembali memborong prestasi, salah satunya di bidang olahraga, yaitu olahraga futsal. Para pemain muda ini tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis yang luar biasa, tetapi juga semangat tim yang kuat. Mereka telah menjalani latihan keras dan berkomitmen penuh untuk meraih kemenangan ini, yang merupakan hasil dari kerja keras mereka dan bimbingan pelatih yang berkualitas. Sudah ada rekan saya, Aisyah, yang akan melaporkan di lokasi. Silakan kepada Aisyah. Baik, terima kasih Gea. Sekarang saya sudah berada di SMK Negeri 45 Jakarta. Tepatnya di sebelah saya ini sudah ada Adam, salah satu murid berprestasi di dunia sepak bola. Ayo kita tanya-tanya kepada Adam. Kalau boleh tahu dari kelas mana? Dari kelas 11 PSBT 2. Oke. Apa perasaan kamu tentang memenangkan juara lomba ini? Tentunya perasaannya senang sekali. Bisa membanggakan diri sendiri, terus membanggakan orang tua juga, dan tentunya membanggakan nama sekolah. Ya, baik. Apa motivasi kamu untuk menjadi lebih juara untuk kedepannya? Motivasi saya dan tim saya pastinya lebih semangat, terus melakukan evaluasi terhadap tim, apapun itu kesalahannya, baik kecil maupun besar, evaluasi itu sangat penting, dan tentunya optimis setiap pertandingan kita harus menang. Kalau boleh tahu, latihan itu selama seminggu berapa kali? Latihan itu seminggu 3 kali, terus untuk persiapan lomba itu kita butuh waktu sekitar 1 bulan. 1 bulanan seminggu 3 kali. Oh, lama banget ya. Terus apa menurut harapan Adam untuk kedepannya? Harapan saya untuk kedepannya yang tentunya bisa juara lebih lagi, bisa mendapatkan juara yang lebih banyak lagi, terus juaranya lebih tinggi lagi, terus yang terbaik untuk semuanya. Oke, itu aja dari saya. Sekian, kembali ke studio. Terima kasih. Baik pemirsa, untuk informasi selanjutnya yaitu mengenai guru seni berdedikasi yang juga berada di SMK Negeri 45 Jakarta. Tidak hanya sebagai pengajar, guru tersebut juga menjadi mentor dan teman bagi banyak siswa. Ia membantu mereka mengeksplorasi potensi seni mereka, mengembangkan keterampilan, dan mendorong imajinasi mereka terutama dalam bidang seni tari. Baik pemirsa, akan kita alihkan langsung pada rekan kita yang sudah berada di SMK Negeri 45 Jakarta, yaitu rekan Damar. Silakan kepada rekan Damar. Baik Gea, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di SMK 45 Jakarta dan saya akan mewawancarai salah satu guru seni budaya di SMK Negeri 45 Jakarta. Dan di samping saya sudah ada guru seni budaya. Boleh Ibu memperkenalkan dirinya, Bu? Oke, perkenalkan, nama saya Kurnia Dewi Lestari. Saya di sini sebagai guru seni budaya di SMK Negeri 45 Jakarta. Kalau boleh tahu, Ibu mengajar seni budaya di kelas berapa saya, Bu? Untuk seni budaya saya mengajarnya di kelas 10. Kalau untuk di kelas 11-nya saya mengajarnya seni tari. Oh, seni tari. Oke, lalu apakah susah, Bu, mengajar seni budaya ke anak murid? Kalau susah pasti ada susahnya. Nggak semua pembelajaran pasti akan susah. Tidak semuanya gampang. Kalau susah pasti. Apalagi banyak siswanya yang masih belum paham dengan bagaimana budaya yang ada di Indonesia. Oh, baik. Lalu bagaimana, Bu, cara mengatasi murid yang susah diajar? Mengatasinya kita melakukan pendekatan kepada siswa peserta didik agar siswanya mau belajar bagaimana sih mengenal budaya yang ada di Indonesia melalui pelajaran seni budaya. Jadi begitu, Chan. Terus lalu mengapa Ibu memilih untuk menjadi guru seni budaya? Karena merasa terpanggil untuk mengajarkan siswa-siswi atau peserta didik untuk bagaimana sih keadaan budaya yang ada di Indonesia, bagaimana sih keadaan seni yang ada di Indonesia ini. Jadi begitu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Oke, cukup sekian. Terima kasih, kembali ke studio. Pemirsa, saat lagi kita akan menyajikan berita yang sangat menarik. Setelah jeda pariwara berikut ini.
Bisa Sa, kemarin juga aku habis makan di Gerai BR. Di sana banyak varian rasa Indomie loh. Yaudah yuk kita kesana. Yaudah yuk. Gas. Ya. Kamu ngapain sendiri di sini? Mendingan ikut kita ke kantin. Udah yuk, aku ikut ya. Ayo. Selamat datang di kantin BDP 45. Kami menyediakan berbagai macam rasa. Ada yang Wah, banyak varian rasa. Kalian pada mau apa? Aku mau rasa Indomie soto, Kak. Aku sama rasa satu juga, Kak. Aku Indomie goreng aja, Kak. Kalau aku samain dia aja deh, Kak. Kalau aku rasa yang aja, Kak. Pada pakai telur dan sawi nggak? Aku juga. Permisa, kembali lagi bersama saya, Dia Madarianto di studio. Baik permisa, di SMK Negeri 45 Jakarta ini juga terkenal akan fasilitas kantinnya yang memiliki berbagai macam aneka makanan dan minuman yang sehat dan selalu ramai pengunjung baik dari kalangan siswa maupun guru. Dan uniknya, kantin yang memiliki banyak gerai ini dikelola secara langsung oleh siswa dan siswi dari SMK Negeri 45 Jakarta. Dan permisa, sudah ada rekan kami di sana, Aisyah yang sedang berada di kantin SMK Negeri 45. Kami alihkan langsung kepada Aisyah di lokasi. Baik, terima kasih dia. Sekarang saya sudah berada di kantin SMK 45 Jakarta. Sekarang mari kita tanya-tanya salah satu penjaga kantin SMK 45 Jakarta. Kondisi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Kalau boleh tahu, apakah gerai-gerai di kantin SMK 45 ini dikelola oleh siswa? Iya, jadi di setiap gerainya ada guru penanggung jawabnya. Nanti yang akan melaksanain di setiap harinya itu siswa. Ada nggak jadwal tertentu untuk piket kantin ini? Kalau untuk jadwal itu pastinya ada. Jadi di setiap kelas per jurusannya kita itu jadwalnya pakai absen sesuai absen. Jadi kita juga bergantian dengan jurusan lain dulu. Jadi nanti minggu ini si ini, minggu depan ganti Ya. lagi. Baik. Terus bagaimana tanggapan kamu tentang siswa yang mengelola kantin ini? Menurut kamu apa? Kalau menurut saya pribadi, siswa-siswi yang menjaga kantin sekarang ini ya yang saya lihat ya bagus, dia bisa jaga sesuai ininya pekerjaannya. Tapi ada kalanya yang saya sering lihat dia kayak mungkin karena dia mungkin karena dia itu mungkin karena dia itu seorang pelajar, jadi dia baru aja disuruh bekerja, jadi mungkin dia agak kaget. Jadi yang saya lihat itu dia capek gitu. Lalu ada pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengelola gerai-gerai tersebut? Kalau cara mengelolanya itu kita di setiap pagi, misalnya di gerai itu ada bahan-bahan yang perlu kita beli, pasti kita akan beli, kita lapor dulu ke guru penanggung jawabnya, atau guru penanggung jawabnya juga koordinasiin ke tugasnya. Terus kalau waktunya udah tutup, misalnya udah jam harus
siswa yang menjaga itu dia akan merekap semua hasil penjualannya. Setelah itu duitnya diserahkan lagi ke penanggung jawabnya atau gurunya. Terima kasih ya. Itu saja wawancara dari penjaga kantin SMP 45 Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Selanjutnya yang tak kalah menarik, di SMK Negeri 45 Jakarta juga terdapat lab khusus untuk siswa-siswi belajar di sini. Terutama di sini yang kita bahas adalah lab multimedia. Lab multimedia adalah ruangan atau fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran, penelitian, atau produksi media yang melibatkan elemen-elemen multimedia seperti gambar, suara, video, dan teks. Selanjutnya akan kami serahkan langsung kepada rekan Erika. Baik, terima kasih kepada Gia Amanda Arianto di studio. Kembali lagi bersama saya, Erika Nandarto, sudah berada di depan lab multimedia di SMK Negeri 45 Jakarta. Nah, lab multimedia ini juga sudah dipakai untuk jurusan multimedia tentunya, dan jurusan selanjutnya PSPT atau penyiaran televisi, dan juga jurusan terbarunya yaitu DKV atau desain komunikasi visual. Nah, saya sudah berada di dalam lab multimedia SMK Negeri 45 Jakarta ini. Bisa kita lihat di sini terdapat layar lebar yang bisa disiarkan nanti ketika anak-anak untuk belajar akan ditunjukkan apa yang ditampilkan seperti PPT ataupun materi yang disampaikan untuk para murid. Lalu di sini juga terdapat layar. Layar ini bisa untuk Ilmi, jangan pakai layar gini kalau mau ngambil dari belakang. Kamu ngambil ini nggak? Rika, kamu ngambil ini nggak? Jangan. Nah, ini dia, kita bisa buka. Nanti murid-murid bisa langsung buka, dinyalakan di bawah PC-nya, dan langsung dipakai untuk pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Waduh. Kita sudah bertemu dengan Kak Angel dari kelas 12 MM1. Nah, Kak Angel, kita mau tanya-tanya sedikit nih. Di lab MM ini atau lab multimedia ini belajarnya gimana sih, Kak? Untuk MM khususnya kelas 12 cukup harus lebih kayak dikejar gitu loh, apalagi tugas-tugasnya banyak, apalagi kita juga sedang lagi masa-masa latihan buat USK. Jadi kita tuh lagi belajar tentang ngasih tau belajar boleh kan ya? Belajar tentang bikin sebuah produk. Jadi nanti kita ada bikin logo, bikin labelnya juga, bahkan nanti bikin iklan juga. Jadi emang benar-benar kita tuh butuh banget buat lab gitu. Jadi fokusnya sama tugas-tugas kayak apa, desain gitu. Iya, betul. Terus di dalam itu fasilitas yang biasa dipakai? Kebetulan teman-teman di 12 MM1 ini banyak juga yang menggunakan komputer yang ada di lab MM. Terus juga ada beberapa software yang dipakai, kayak misalnya Adobe Illustrator,
Photoshop juga ada yang pakai, Adobe Premiere Pro, terus abis itu sama After Effects. Jadi terus kira-kira seberapa sering kakak pakai lab multimedia ini? Nah, karena kita kelas 12, seperti yang aku bilang juga, terus emang butuh banget buat ke lab. Jadi bisa dibilang buat cukup sering ke lab. Jadi hampir setiap jam produktif kita ke lab. Jadi mungkin ada pembagian jadwal juga kan? Iya, ada jadwalnya juga. Dan terus yang terakhir, kelas kakaknya kan butuh ya laptop atau apa, itu harus banget laptop sendiri kan? Harus, kalau misalnya udah ada laptop harus banget pakai yang di sekolah atau bebas? Kebetulan dari guru-guru ngebebasin boleh pakai laptop ataupun komputer. Jadi kalau misalnya memang ada yang kadang lupa bawa laptop, jadi bisa pakai buat komputer. Jadi kita bawa flash disk sih buat ngesimpan filenya. Jadi buat sarana tambahan aja mungkin bagi yang nggak punya laptop atau nggak bawa gitu. Iya, betul. Nah, jadi sekian itu saja wawancara kita sama Kak Angel. Nah, sekian itu saja dari saya. Kembali lagi ke studio. Permisa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Udah istirahat nih, kita ke kantin yuk. Yuk. Ya nih siang-siang ini kan minum es. Ya masuk. Lagi di DPR oke. Emang ada es bisa nanti bisa. Jadi aja kita kesana. Tiga. Permisa, kembali lagi bersama saya, Dia Madarianto di studio. Baik permisa, berita selanjutnya yaitu mengenai kegiatan belajar mengajar atau KBM yang dilaksanakan kembali setelah beberapa tahun terjadinya pandemi. Suasananya yang terjaga dan juga kondusif sehingga murid-murid dapat belajar dengan lebih baik daripada ketika masa pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baik, silakan kami akan memberikan visualisasi langsung di lokasi mengenai suasana KBM saat ini. Silakan Erika. Baik, terima kasih kepada Gea Amanda di studio. Pemirsa, bersama saya di sini sudah berada di SMK Negeri 45 Jakarta, tepatnya di depan kelas 10 AK1. Nah, kegiatan pembelajaran di sini sudah berangsur-angsur normal. Anak-anak bisa belajar bersama dalam kelas dengan bekerja kelompok dan tidak harus menggunakan masker dan tidak harus berjauh-jauhan, dan lengkap 100% siswa semua masuk ke dalam kelas. Nah, bisa kita lihat di dalam sana terdapat guru yang menerangkan di depan dan anak-anaknya dapat berbaur dan saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas mereka tanpa harus menghiraukan tentang memakai masker atau apapun yang harus diwaspadai tentang corona ini karena sudah memasuki masa normal. Sekian itu saja dari saya. Kembali ke studio. Kita masuk ke berita selanjutnya,
Baik pemirsa, kali ini kami akan memberikan informasi mengenai kondisi pasca kegiatan aspirasi rakyat Indonesia terkait hal bela Palestina di Monas. Baik pemirsa, akan kami alihkan langsung kepada rekan kami di sana. Baik, bagaimana kondisi di sana, Damar? Baik ya, saat ini saya sedang berada di kawasan dekat Pasar Tanah Abang, tepatnya di Halte Taman Jati Baru. Dan seperti yang Anda lihat, bahwa di kawasan ini telah ramai masyarakat atau pengunjung yang baru saja pulang dari kawasan Monas untuk aksi membela Palestina yang diadakan tadi pagi pukul 6 pagi dan sudah selesai pada pukul sekarang. Baik, terima kasih atas laporan saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke studio. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Lapar nih, kantin yuk, beda banget deh. Ayo. Beli. Iya, beli apa? Di gerai ini menunya tersedia apa aja? Di gerai apa ini salahnya? Ada banyak berbagai macam menu yang disediakan loh. Ada yang geprek, ada nasi uduk, ada ayam suwir, dan lain-lain. Di gerai KL, kualitasnya terjamin loh. Ya, harganya murah dan terjangkau. Ayo kita beli di gerai ini. Gerai KL. Harga teman, kualitas sultan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Dia Madarianto di studio. Pemirsa, berita selanjutnya kali ini kita akan menjelajahi dunia hobi, yaitu memelihara burung dara yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Memelihara burung dara merupakan sebuah kegiatan yang tidak hanya menarik bagi penggemar unggas, tetapi juga membentuk persaudaraan di udara. Memelihara burung dara bukan hanya sekedar hobi, melainkan gaya hidup yang melibatkan komitmen, perawatan, dan dedikasi. Para pemelihara burung dara terutama menikmati kesempatan untuk melihat keindahan burung ini terbang bebas di langit. Nah, mari kita beralih ke reporter kami di sana, yaitu Damar. Berikut liputannya. Merpati kolong, salah satu burung endemik Indonesia, kembali menjadi sorotan para pengamat burung dan pecinta alam. Dikenal dengan karakteristiknya yang unik, merpati kolong menjadi bagian penting dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan sayapnya yang kuat dan bulu yang lembut, merpati kolong terbang di antara pepohonan, menciptakan harmoni alam yang tak tergantikan. Keberadaannya bukan hanya sebagai hiasan langit, tapi juga sebagai pemegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Penelitian menunjukkan bahwa merpati kolong memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, bahkan mampu hidup berdampingan dengan aktivitas manusia di perkotaan. Keunikan ini menjadi bagian dari keajaiban alam Indonesia. Lanjut. Sejak kapan Anda mulai memelihara burung dara? Kalau melihara itu sih lebih tepatnya di bulan Agustus tahun kemarin. Jadi masih sekitar 1 tahunan saya melihara burung. Dan dibilang masih baru sih. Kenapa sih awal mula Anda bisa memelihara burung dara ini? Awal melihara burung dara itu ketika teman-teman rumah saya itu pada beli. Waktu itu pada buat cuman hiburan doang. Kalau sore di sini rame-rame bareng juga. Nah kalau sore di sini juga rame main burung. Nah akhirnya saya ikut tertarik nih buat beli. Akhirnya beli satu, gue beli. Selang waktu tiba-tiba banyak gitu. Terus apa yang didapat selama Anda memelihara burung dara ini? Kalau didapat sih alhamdulillahnya juga udah lumayan nguntungin. Terutama kan burung dara ini juga bisa buat jadi investasi. Ketika burung itu dilatih, cara terbangnya dia semakin bagus, maka juga makin tinggi juga harganya. Dan itu juga bisa jadiin cuan buat para pejuang bisnis. Nah,
untuk didapat sih kayak makin banyak teman aja, relasi kayak teman-teman sekitar. Oke, terus list plus minus dari memelihara burung dara ini ada nggak? Kalau untuk plus minus sih tentunya ada. Plusnya itu ketika kita bosen di rumah atau lagi pengen cari hiburan, terus nggak jauh-jauh, kita bisa main burung dara, ibaratnya buat penghibur lah. Dan kalau minusnya itu ya kita harus relain banyak waktu kita untuk ngurusin ini. Kayak misalnya kita lagi capek, lagi banyak kerjaan, kita harus sempetin waktu buat ngurus burung ini. Gitu aja sih. Dan juga harus rela kulit itu menjadi kebakar hitam demi ngelatih gitu. Permisah, di Indonesia sudah tersebar suatu bisnis toko retail yang viral dan digemari oleh banyak kalangan masyarakat, di mana toko retail tersebut bernama Mr. DIY yang juga merupakan perusahaan retail terbesar di Asia Tenggara untuk perlengkapan, kebutuhan rumah tangga, hingga kini pun bisnis tersebut sudah memiliki total 100 toko yang tersebar di Indonesia dan paling banyak berada di kota Jakarta. Kami akan arahkan langsung dengan rekan Erika yang sudah berada di salah satu toko Mr. DIY di ITC Permata Hijau, Jakarta Selatan. Baik, terima kasih kepada Gia di studio. Dan halo pemirsa, saya di sini sudah berada di Mr. DIY di daerah Jakarta Selatan, yaitu di ITC Permata Hijau. Nah, di sini kita masuk. Mr. DIY ini menjual berbagai barang kebutuhan keluarga. Di sini ada semacam ember dan tempat sampah. Di sini ada area-area mainan. Di sini juga ada untuk kebutuhan dapur dan juga vas-vas bunga untuk perhiasan di rumah. Di sini juga ada kebutuhan untuk siswa-siswa atau pelajar seperti buku tulis atau alat tulis dan juga tempat pensil. Terdapat juga tas-tas dan juga gantungan untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu di sini juga ada hiasan untuk perhiasan sendiri. Alat mandi pun ada tote bag, juga ada bando-bando yang lucu, aksesoris, semuanya juga ada, termasuk juga kacamata. Lalu di sini juga ada kebutuhan lain seperti alat pompa sepeda dan lain-lainnya juga. Tentu juga ada sendal dan tas-tas hadiah juga. Selain itu, di sini juga ada kebutuhan untuk alat-alat seperti untuk mesin cuci piring atau macam semacamnya. Pasti juga ada tempat minum, tumbler dan semacamnya juga. Dan juga lengkap dengan gelas dan juga bekal minumnya. Dan di sini yang terakhir juga terdapat ada jam dan juga alat kebutuhan dapur.
dalam Mr. DIY ini kan berbeda-beda tepatnya ya. Kadang-kadang terdapat mapnya yang berbeda, jadi menyesuaikan tempat Mr. DIY di mana Mr. DIY itu ada. Jadi mapnya bisa sekali-kali berubah untuk beberapa waktu ke depannya juga. Nah, sekian itu saja dari saya. Kembali lagi ke studio. Permisa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Tadi ulangannya susah banget gak sih? Capek, jadi lapar deh. Sama, kayak ini deh, yang manis-manis enak nih kayaknya. Aku lagi pengen yang donat kayaknya enak deh. Aku sih pengen yang pedes-pedes deh. Basreng enak kali ya? Boleh tuh, basreng juga enak. Tapi bilang kayak gitu di sini di mana ya? Mau yang manis-manis? Yang lembut-lembut? Yang pedes-pedes? Gerai kewirausahaan, terapkan jiwa kewirausahaan sejak dini. Action! Permisa, kembali lagi bersama saya, Dia Madarianto di studio. Baik, berita berikutnya akan kami sajikan dari salah satu tempat wisata yang populer di kalangan masyarakat, yaitu Stadion di Gelora Bung Karno yang merupakan tempat wajib dikunjungi di hari weekend dan ramai pengunjung untuk mengisi waktu libur. Jalanan daerah GBK ini juga sering dijadikan tempat berolahraga, berjalan kaki, jogging, dan bersepeda oleh pengunjung. Dan bukan hanya itu, pengunjung juga dapat melakukan piknik bersama di dalam Taman GBK. Dan permisa, akan kami arahkan langsung kepada rekan Aisyah di lokasi. Baik, terima kasih Dea. Sekarang saya sudah berada di Gelora Bung Karno, tepatnya di Gate 5. Bisa dilihat di belakang saya ini antusiasme para warga untuk tetap berolahraga di hari Minggu. Walaupun cuaca hari ini tetap mendung dan juga malam harinya Jakarta diguyur hujan. Pengunjung mulai berdatangan sejak pagi hari untuk menikmati keindahan taman-taman yang ada di kompleks GBK ini. Para anak-anak berlarian, terlihat pula beberapa keluarga membawa sepeda untuk mengeksplorasi daerah GBK ini. Tidak hanya itu, beberapa acara khusus juga sering diadakan di daerah Gelora Bung Karno, mulai dari pameran seni, terus juga ada pertunjukan musik dan juga ada food festival yang menawarkan berbagai kuliner dari seluruh penjuru Indonesia. Bukan hanya di luar halaman Gelora Bung Karno saja, namun pengunjung juga memenuhi jalur ring road untuk berolahraga atau sekedar bersantai di pinggir jalur. Pengunjung Gelora Bung Karno didominasi oleh anak muda yang sedang menghabiskan akhir pekan bersama teman dan keluarga. Bagi pengunjung yang ingin melakukan olahraga lain, juga telah disediakan mini gym yang tersedia di pinggir jalur ring road depan pintu masuk lapangan stadion. Diharapkan pengunjung datang lebih pagi agar bisa menikmati waktu luang setelah berolahraga. Di dalam, pengunjung juga bisa membeli makanan di salah satu Indomaret di sini, sehingga pengunjung tidak perlu merasakan khawatir jika lapar. Kami akan terus
mengikuti perkembangan liburan akhir pekan di Gelora Bung Karno ini untuk memberikan informasi terkini. Kembali ke Anda di studio. Berita terakhir kami datangkan dari kuliner Sabtu Minggu di GBK, yaitu di mana kuliner lokal dan juga umum dijual untuk pengunjung yang datang. Tidak hanya makanan umum dan lokal di sana, disediakan juga aneka ragam makanan pokok yang cocok untuk sarapan dan juga jajanan viral. Permisa, akan kami arahkan langsung kepada Erika di lokasi. Baik, terima kasih kepada Gea di studio. Pemirsa, saya sudah berada di Festival Makanan Kuliner di GBK atau Gelora Bung Karno, tepatnya berada di Gate 5. Nah, di sini sudah banyak pedagang-pedagang yang sudah beroperasi dari jam 6 pagi dan masih berlanjut hingga sekarang jam 7 pagi. Bazar ini menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan dengan harga yang ramah di kantong. Para pengunjung yang berolahraga sangat antusias memadati lokasi, mencicipi berbagai sajian kuliner, dan menikmati kebersamaan di bawah cuaca yang cerah. Suasana ceria dan juga aroma yang menggoda dari berbagai stand kuliner menjadikan bazar ini destinasi wajib bagi pecinta kuliner. Tak lengkap kalau misalnya kita olahraga di sini namun tidak coba kuliner-kuliner setempat, bukan? Nah, di sini terdapat festival yang saya sebut tadi. Nah, terdapat es, ya kan? Di sana es Milo, cincau dan aneka ragam es buah lainnya. Di sana juga terdapat mie ayam, hotang, bubur ayam, risol dan masih banyak lagi. Dan saya sudah beli salah satunya yaitu es dan ya rasanya sangat enak. Nah, apabila teman-teman pemirsa ingin coba untuk kesini, datang ke daerah GBK, tepatnya di Gate 5. Dan di festival ini biasanya buka di hari Sabtu dan juga Minggu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Terima kasih, itu saja dari saya. Kembali ke studio. Tetaplah menjaga kesehatan, hati-hati di jalan, memakai masker, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Permisa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Into News hari ini. Saya Gia Amanda Arianto di sini mewakili seluruh tim kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.